Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi karena kasih Allah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu dan pimpinan-Mu untuk kami belajar dari firman-Mu. Terima kasih. Amin. Tema kita pada saat ini adalah hati yang bijak mampu menanggapi celaan dengan bijak. Kebanyakan manusia bila dikasari, dicela atau dilukai hatinya akan membalas pula dengan kekasaran, dengan celaan, bahkan melukai balik hati lawannya. Ada baiknya mari kita belajar dari Ayub. Saat istrinya mencelanya dengan berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayat 9. Bayangkan kata-kata istrinya ini, bukankah itu menunjukkan betapa kasar, betapa merendahkan, dan tidak lagi mengharapkan sesuatu dari Ayub. Tapi dengan tenang dan penuh nasihat, Ayub bahkan berkata kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10. Ingatlah bahwa ternyata Ayub yang sedang terpuruk dan tidak tahu apakah ia masih bisa sehat dan pulih lagi keadaannya, ia tidak menuding sambil berkata kepada istrinya, "Engkau gila, engkau sudah gila ya." Tidak. Ayub justru tetap menghargai istrinya sebagaimana layaknya dihargai. Kata-kata hinaan atau makian tidak terlontar dari mulut Ayub terhadap istrinya yang sudah tidak menganggap dan tidak lagi memelukkan dirinya. Ayub dengan tenang dan sabar hanya berkata, "Engkau seperti perempuan gila." Dalam hal ini justru Ayub mau mengingatkan istrinya supaya tetap teguh dan jangan goyah jiwanya. Jangan juga goyah mental dan pikirannya pada waktu menghadapi semua beban yang berat ini. Bahkan ia memberi nasihat yang indah dan penuh kasih kepada istrinya. Ia berkata demikian, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Nasihat itu berbentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban seketika itu, tapi justru mengajak sang istri untuk berpikir dengan serius tentang apa dan siapa Allah itu baginya. Ayub ingin mengajak istrinya kepada pemahaman bahwa rencana Allah yang indah bagi kehidupan manusia tidak hanya melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran belaka, tapi juga mengizinkan adanya kesulitan, penderitaan, sakit, malapetaka, kedukaan yang bisa menimpa. Semua ini bakalan terjadi silih berganti dalam kehidupan ini. Justru disitulah kita bisa menghormati kedaulatan Allah
dan merasakan kehadiran Allah. Pencobaan dan masalah serta malapetaka sewaktu-waktu bisa menimpa siapa saja. Tapi hal itu malah menumbuhkan keyakinan yang kuat akan kedaulatan Allah atas ciptaannya. Sebab itu, saat kita bisa gembira dan penuh rasa syukur menyambut berkat Allah, maka kita pun seharusnya dapat pula menyambut pencobaan dan penderitaan dengan hati yang terbuka dan mengakui akan kedaulatan Allah. Mari kita belajar dari Ayub bahwa kita bersedia mau menerima yang baik, juga harus mau menerima yang tidak baik dari Allah. Kemauan dan kesediaan menerima apa saja yang berasal dari tangan dan hati Allah membawa kita merasakan kedekatan dan kehangatan akan kasih Allah. Amin.